Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan bagi saudara yang sakit, Tuhan akan segera memberikan pertolongan dan kesembuhan buat saudara dan memberikan penghiburan serta memampukan saudara. Serta yang paling utama adalah iman saudara itu kan di dalam juru selamat kita. Saudara-saudara, kalau kita renungkan pada akhir-akhir ini begitu banyak orang, khususnya hamba Tuhan yang top, yang terkenal, yang punya gelar akademis yang mentereng, ketika ditegur maupun diingatkan oleh rekan hamba Tuhan yang lainnya atau bahkan oleh orang awam, itu seolah-olah tersinggung, seolah-olah tidak bisa menerima karena secara akademis dia mempunyai gelar yang lebih mentereng dari pengkritiknya dan sebagainya. Nah, kalau kita renungkan, sebenarnya makin tinggi posisi kita, jabatan kita, apakah itu dalam struktur sinode ataupun dosen atau apapun, sebenarnya sangat berbahaya. Karena di sana ada potensi kesombongan diri, juga ada potensi untuk jatuh bermegah diri di dalam pencapaian-pencapaiannya. Ya, kita bisa renungkan ya, jika orang tersebut mempunyai gelar yang sudah, katakanlah sudah puncaknya gitu. Dia mempunyai gelar profesor, belakangnya PhD, dan depannya ada doktor, belakangnya ada ini lagi banyak sederet gelar akademis dan pencapaian yang luar biasa. Ditambah lagi mungkin dia adalah orang yang sangat terkenal, sangat populer dan pengikutnya juga banyak. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang seperti ini bisa dikontrol oleh orang lain, yang khususnya yang berada di level di bawahnya, apakah itu orang yang tidak mempunyai gelar teologi sama sekali ataupun mahasiswa yang belum lulus teologi, bahkan STH sekalipun. Karena untuk mengingatkan dia atau bahkan menegur, itu jarak secara akademis dan pendidikannya dan pencapaiannya itu sangat jauh sekali, saudara-saudara. Tapi kita harus ingat, sepanjang yang mengingatkan kita itu berdasarkan, berlandaskan firman Tuhan, semestinya dengan rendah hati kita mau menerimanya, mau mendengar terlebih dahulu sampai tuntas. Karena dengan mendengar secara tuntas atau mau mendengar atau mau menerima orang tersebut secara rendah hati, itu kita juga menghormati firman Tuhan. Sepanjang firman Tuhan yang dia gali, kebenaran yang dia dapatkan, memang sesuai, memang benar, dan mungkin justru malah pandangannya yang bertentangan dengan orang tersebut, maka langkah yang pertama kali harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya itu. Sekalipun orang yang menyampaikannya itu tidak mempunyai gelar akademis ataupun orang yang berada di level di bawahnya, mungkin hanya sekitar MTH atau bahkan STH atau bahkan yang sedang menyelesaikan skripsi sekalipun. Jadi langkah pertama kali sepanjang ada diskusi maupun dialog maupun bahkan berdebat, jika itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, pada firman Tuhan, sama-sama berpijak pada firman Tuhan, langkah pertama kali yang harus kita lakukan adalah tunduk dan hormat terhadap firman tersebut. Jadi tidak sedikit-sedikit mengumbar atau bermegah dengan pencapaiannya, dengan gelar tingginya dan sebagainya, dengan level yang jauh di atas, yang mengkritiknya, yang menegurnya dan sebagainya. Justru kita harus berterima kasih kalau kita diingatkan atau kita ditegur bahkan. Karena masih ada orang yang mau menegur, mengingatkan kita. Kalau yang menegur dan mengingatkan kita itu Tuhan sendiri, mungkin kita akan kecewa dan sebagainya. Tapi kalau sepanjang yang menyampaikannya itu memang berpegang teguh pada firman Tuhan, ya kita tunduk. Saudara-saudara yang terkasih, kita bayangkan juga jika yang menegur itu adalah orang yang mempunyai jemaat yang begitu banyak, orang yang benar-benar begitu populer. Sementara yang menegurnya adalah dari gereja kecil, katakan, atau bahkan cuma sekedar penginjil. Apa yang bisa saudara bayangkan di sini?
kebanyakan mungkin tidak mau menerima, atau wah siapa sih, itu kan hamba Tuhan yang tidak terkenal, bahkan di YouTube sekalipun tidak terkenal. Berapa sih subscribernya dia dan sebagainya kalau zaman sekarang. Dibandingkan dengan dia sudah mempunyai jutaan pengikut dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, jika kita mempunyai pengikut yang begitu banyak, kita begitu populer dan diterima di mana-mana, tetap ada bahaya di sana. Bahayanya adalah kita bisa jatuh dalam kesombongan dan kita bisa jatuh di dalam bermegah akan diri sendiri. Jadi sekalipun kita mempunyai gelar begitu banyak, ya berderet-deret di belakang nama kita, di depan nama kita, sekalipun yang menegur itu orang yang tidak terkenal sama sekali, bahkan orang yang tidak mempunyai background teologi, sepanjang yang disampaikan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita menerimanya dengan sukacita. Dan kalau diajak dialog ataupun bertemu ataupun berdiskusi, ya welcome, sepanjang ada waktu. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat 12 dikatakan, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Nah, ini seringkali terjadi manakala orang mempunyai pengikut yang banyak. Wah, saat pengikutnya disentil sedikit saja, wah sudah berkoar-koar, seolah-olah dia justru bahkan lebih tinggi dari yang dia panut itu, panutannya itu, tokoh tersebut. Jadi sekali lagi, jangan kita melekat kepada tokoh manapun, ajaran manapun, melekatlah kepada Yesus. Karena itulah yang utama. Karena keselamatan kita ada di sana. Tuhan memberkati.